Selamat malam, bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip kali ini kita akan membicarakan berbagai norma etika yang biasa kita pakai untuk menentukan keputusan sehari-hari. Saya bersama Bapak David Tobing, beliau peneliti di bidang filsafat, saat ini mengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Selamat malam Pak David. Malam Pak Ihan. Saya juga bersama Bapak Simeon Teojaya, beliau Sekretaris Umum di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta, dan beliau juga pengajar etika di STT RI. Selamat malam Pak Simeon. Selamat malam Pak Ihan, Pak David. Selamat malam juga Pak Simeon. Ya. Oke, nah biasanya kita tuh punya norma-norma etika ya di dalam menentukan keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, norma-norma seperti apa yang biasanya kita pakai, Pak David? Oke, terima kasih Pak Ihan. Di dalam etika itu biasanya dibagi atas 3 ya, virtu, lalu deontologi dan utilitarian. Namun kalau kita lihat lebih dasar lagi, pembedaan 3 hal itu atas dasar 2 hal pembeda pertama ya, pembeda utama. Yang pertama sikap, berkenaan dengan sikap, lalu yang kedua berkenaan dengan tindakan. Kalau berkenaan dengan sikap, kita menemukan virtu atau keutamaan. Pertanyaannya kira-kira diilustrasikan biasanya begini, kalau pisau yang baik itu pisau yang bagaimana? Maka akan muncul jawaban kriteria pisau yang baik, misalnya tajam, dan seterusnya. Nah, pertanyaan itu akan ditransfer ke dalam bentuk yang lain, manusia yang baik itu yang bagaimana? Maka akan muncul kualitas-kualitas tertentu yang kita anggap manusia yang baik. Misalnya dia berani. Keberanian itu menjadi salah satu keutamaan manusia. Lalu dia juga misalnya bisa berlaku hemat dan banyak lagi yang kalau di dalam pemikirannya Aristotelian akan dikenal sebuah kemampuan mencapai keutamaan itu dengan kemampuan pronesis, menemukan jalan tengah di antara 2 hal yang bertentangan, itu bisa menjadi hal yang menumbuhkan virtu. Juga virtu itu bisa juga kerendahan hati. Jadi virtu itu sebuah disposisi batin, sikap batin yang bagaimana? Sikap batin yang dilatih sebetulnya, bukan sikap batin yang muncul begitu saja. Maka dia mengandaikan sebuah proses yang terus-menerus selama yang bersangkutan masih hidup. Itu dari sisi keutamaan. Jadi etika sebagai pemandu sikap gitu ya, keutamaan. Lalu etika sebagai tindakan itu terbagi atas 2 biasa. Yang pertama itu deontologi, yang kedua itu utilitarian atau konsekuensialis ya. Pembedanya apa? Yang pertama itu bagaimana kita mengukur suatu tindakan itu baik. Maka deontologi akan menjawab ya lihat tindakan itu sendiri. Ini akan menjadi kontras dengan konsekuensialis. Tindakan itu baik atau buruk dilihat dari dampak tindakan itu. Maka kalau kita lihat dalam skema sederhana tindakan, maka kita akan menemukan struktur, ada intensi, ada niat, ada tindakan, lalu ada konsekuensi. Itu sekuensi tahapannya, ada niat dulu, lalu dia tindakan, lalu ada konsekuensi. Nah, etika utilitarian atau etika konsekuensialis itu bertumpu pada konsekuensi. Sejauh konsekuensinya itu baik, dan yang disebut baik di dalam hal ini beragam, yang kita ambil adalah salah satunya manfaat, maka tindakan yang benar secara moral itu atau tindakan yang etis itu adalah tindakan yang mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Formulasi yang paling umum dari utilitarian. Lalu yang tadi yang tindakan yang dilihat bukan dari konsekuensinya tapi dari tindakan itu sendiri, tidak peduli konsekuensinya apa. Itu dinamakan deontologi. Tindakan itu benar karena itu wajib dilakukan, tak peduli konsekuensinya apa. Jadi itu yang diformulasikan, salah satu tokoh yang memformulasikan itu adalah Immanuel Kant. Saya kira itu. Ada varian lain dari deontologi, misalnya teonom. Etika teonom itu menyatakan tindakan yang baik itu yang diperintahkan Tuhan, sama-sama posisinya ya kurang lebih ya beririsan dengan deontologinya Immanuel Kant. Saya kira itu. Jadi ada 3 varian utama itu yang dari tindakan atau dari karakter pelakunya begitu ya.
Mungkin kalau sebagai orang awam, saya yang paling umum itu yang utilitarianism ya, karena yang penting menghasilkan manfaat buat sebanyak mungkin orang ya. Mungkin dalam dunia yang demokrasi, siapa tahu kita berfungsi secara utama dengan utilitarianism ya. Kalau deontologi memang tindakan itu baik dan kewajiban, kalau virtue ethics lebih ke arah pelakunya begitu ya. Ya. Pak Simeon, kira-kira ada yang ingin ditambahkan dari 3 kriteria itu atau ada keuntungan kerugian yang Pak Simeon lihat dari 3 approach terhadap etika semacam itu, Pak? Tentu saja kalau berbicara tentang sistem pemikiran ada banyak kompleksitas ya, dan di antara mereka misalnya antara virtue ethics, etika kebajikan dengan utilitarian itu bisa ada persinggungan yang menarik ya. Tapi secara garis besar saya pikir Pak David sudah menjabarkan dengan lugas ya, dengan baik juga. Jadi bagaimana kita mengarahkan dan menuntun kehidupan ya, menala kembali pertimbangan dan keputusan. Nah itu memang tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang seperti Pak David sampaikan tadi ya. Mungkin jikalau sebelum kita masuk lebih jauh ke setiap arah pemikiran, mungkin jadi kalau boleh menambahkan di sini etika kebajikan atau virtue ethics itu bertanya atau berangkat dari pertanyaan yang mendasar di dalam pemikiran Stoik, khususnya Aristotle di sini adalah bagaimana saya dapat membuat hidup saya itu virtuous ya. Virtuous itu arete itu kan juga bisa berarti excellent ya, excellent, atau ada yang menerjemahkan sukses ya. Jadi keberhasilan itu sesuatu yang well rounded, sesuatu yang utuh, yang penuh, bukan sekedar sesuatu yang kita kenal secara populer sebagai kesuksesan dalam pengertian finansial atau secara karir. Tetapi kalau di dalam deontologi seperti tadi Pak David bilang, itu berakar dari pemikiran dasar Immanuel Kant. Immanuel Kant itu memang orang pemikir yang sangat yang sangat solid bangunannya, tetapi yang unik adalah karena filsafat moral dia sebenarnya adalah sebentuk pemikiran teologi ya, sebentuk pemikiran teologi. Dan bagi Kant itu pertanyaan yang mendasar adalah bukan apakah saya bagaimana caranya supaya saya dapat hidup bahagia, bagaimana caranya supaya saya dapat hidup penuh ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saya layak untuk mengalami kehidupan yang seperti itu. Kayak tadi Pak David bilang, itu tindakan menjadi sebuah kunci yang penting dalam pemikiran Kant ya, karena duty atau tanggung jawab itu mendasari. Sebelum kita bertanya tentang apa itu kebahagiaan, yang lebih mendasar adalah layakkah saya bahagia. Oke. Ada plus minus nggak Pak Simeon? Yang mana yang dijagokan dari 3 norma etika itu, atau semua sama saja atau bagaimana Pak? Kalau disuruh memilih saya sulit nih sebenarnya, karena saya lebih eklektik ya. Iya, saya mungkin akan memilih untuk tidak menjagokan salah satu. Oke, pilihannya tidak menjagokan ya. Iya, kalau boleh. Coba saya ke Pak David ya. Misalnya bohong putih ya Pak ya. Kalau kita pakai 3 kriteria itu, kira-kira seperti apa jadi pola berpikirnya Pak? Bohong putih itu oke atau nggak oke Pak? Ya, itu kalau sederhananya utilitarian pasti iya ya Pak. Oh ya, bagaimana Pak? Kok bisa pasti iya Pak? Ya kan diukur saja nanti kalau dari manfaatnya, ada manfaatnya nggak? Jadi itu kan, itu gampangnya kan kayak Robin Hood ya. Robin Hood kan mencuri ya. Mencuri tapi ada manfaatnya bagi orang banyak gitu ya, kecuali bagi yang dicuri. Nah, bisa bohong putih itu ya itu ya. Jadi lebih utilitarian, itu lebih bisa dibenarkan ya. Tapi kalau sebagai virtu saya agak-agak ini ya. Mungkin ada virtu dalam pengertian dia peduli dengan sesama.
mungkin ada sikap empati, sensibilitas, kepekaan gitu. Saya kira itu ada virtu yang Robin Hood itu kan bukan seorang pengecut gitu ya. Kira-kira begitu ya, untuk jadi, maka ada keberanian juga, itu kan jadi virtu ya. Kan kalau jadi penjahat, penakut, itu aneh juga gitu ya. Itu kan syarat pertama berbuat jahat, Anda harus punya virtu, apa itu keberanian. Anda tidak takut dengan rasa sakit gitu terusnya. Tapi kalau mungkin ini perdebatan kalau dari sisi deontologi ya, deontologi apakah itu bisa atau tidak ya, karena kalau kita katakan bohong putih, sebetulnya diam-diam suka atau tidak suka itu kita tahu ada sesuatu yang mau diselamatkan dalam tanda petik. Itu kan sebetulnya ada sesuatu yang ada konsekuensi yang dipertimbangkan, dan tindakan kita itu mempertimbangkan konsekuensi. Maka saya kira kalau deontologi ya, kewajiban ya, saya kira cukup sulit mempertahankan itu. Dan memang persisnya memang ya mungkin juga karena deontologi kalau dalam kerangka besarnya juga dia punya kelemahan kan. Misalnya, ini saya jadi melantur juga ya, maksudnya saya hanya mau ngambil sedikit saja ya. Karena di dalam kenyataan itu kan, Immanuel Kant itu kan membayangkan sebuah dunia di mana kewajiban itu dalam situasi apapun kita bisa menemukan kewajiban yang tidak bertubrukan. Padahal sejatinya itu di dalam dunia ini kita menemukan ada juga kewajiban-kewajiban yang saling bertentangan. Dua kewajiban yang saling bertentangan. Dan pada saat itu kita mesti memilih gitu. Misalnya antara, kalau ada biasa kasus yang diajukan, salah satunya misalnya kalau ada pada saat konsultasi psikologi nih, ada seorang pasien atau apa namanya yang diterapi itu mengatakan dia mau membunuh seseorang. Lalu apakah si psikolognya ini mengatakan itu kepada polisi atau tidak, sampai di mana sejauhnya? Terlepas dari kode etik yang berlaku bagi psikolog itu yang memungkinkan dia mengatakan, tapi pertimbangan deontologi itu mestinya jadi rahasia kan, kira-kira kewajibannya di situ ya. Nah, tapi kalau dia mengatakan kepada orang lain, maka dia sudah masuk kepada etika utilitarian. Jadi ada dua kewajiban, menjaga kepercayaan pasien atau menyelamatkan orang gitu. Keduanya ini kan wajib kita lakukan. Nah, kira-kira Immanuel Kant kira-kira bayangannya memang dunia ini kita bisa pecahkan semuanya dengan konsekuensi-konsekuensi yang mutlak gitu ya, dengan penalaran mutlak ini kewajiban. Tapi ternyata tidak seperti itu. Itu salah satu, saya lupa ya nama-nama yang mengkritiknya, sehingga dia merelatifkan kadar absolut dari kewajiban pada Immanuel Kant. Nah, kalau kembali kepada bohong putih, saya kira bohong putih itu upaya mempertemukan dua hal. Jadi ini selamat gitu ya, mencari jalan tengah. Ya saya kira itu memang yang lebih tepat itu ya utilitarian, dan memang utilitarian ini kan sangat kompatibel dengan manusia ya. Sejauh tidak dirugikan gitu. Sejauh itu tidak merugikan kita ya. Berarti deontologis cenderung kaku gitu ya, karena kewajiban yang baik itu murni begitu. Jadi bohong putih, mau seputih apapun bohong yang nggak boleh gitu ya. Iya. Kalau utilitarianism ada ruang geraknya, sebenarnya menguntungkan, dan siapa yang diuntungkan masih bisa dibicarakan. Iya. Tapi persoalannya persis di situ. Kita tidak pernah tahu apa yang baik dan yang buruk. Karena semua kan diukur dari konsekuensi. Jujur bisa baik kalau konsekuensinya baik. Bohong bisa baik kalau konsekuensinya baik. Oke. Nah itu yang nggak bisa diselesaikan di utilitarian tuh, deontologi masuk tuh. Satu tindakan itu dari awal dunia ini ada sampai akhir nanti itu jahat ya jahat saja. Nggak usah banyak cerita lah kira-kira. Tapi kalau deontologi akan mengatakan, tunggu dulu. Kita lihat dulu yang dapat manfaat ya Pak. Kira-kira itu kan jadi polemiknya itu jadi situ. Saya ke Pak Simeon. Gimana Pak soal Robin Hood dan bohong putih? Apakah utilitarianism yang lebih fleksibel itu lebih oke Pak? Gimana? Iya, jadi mungkin ini ya. Jadi menurut saya baik utilitarian maupun deontologi itu bisa memberikan ruang atau bisa memberikan persetujuan untuk bohong ini, tetapi istilah putih itu yang mungkin satu penilaian yang harus ditunda dulu gitu.
Mengapa keduanya bisa adalah karena bahkan Immanuel Kant itu percaya bahwa virtue itu selalu di dalam proses ya. Kita tidak pernah mencapai ideal yang penuh karena di dalam setiap virtue yang penuh itu bergantung pada goodwill, pada intensi atau motivasi yang baik. Dan Kant itu percaya bahwa motivasi kita tidak pernah murni 100% pasti baik gitu. Oleh karena itu maka kita harus terus-menerus berproses ya, harus terus-menerus bertumbuh. Nah, jadi bohong putih di dalam parameter deontologi, bohong itu adalah sebuah kesalahan, betul. Bohong adalah sebuah kesalahan. Tetapi seperti halnya virtue adalah sebuah proses, demikian pula di dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan kita punya aspek-aspek yang harus diperhatikan selain daripada satu tindakan itu saja, bohong gitu. Apa yang membuat bohong itu harus dilakukan? Apa yang membuat bohong itu menjadi suatu suatu strict, suatu duty yang perfect, yang sempurna gitu. Jika kita berbicara tentang duties to others atau kewajiban tanggung jawab kita kepada orang lain, misalnya ketika berbohong untuk menyembunyikan atau untuk menyelamatkan seseorang, nah maka ini justru selaras dengan bagaimana Kant berbicara tentang tentang duty to others, tentang manusia itu adalah tujuan pada dirinya sendiri, tidak boleh menjadi alat, tidak boleh menjadi instrumen, tidak boleh dimanipulasi gitu. Ada tanggung jawab etis officia virtutis, itu kata Kant, yang harus diindahkan di dalam hal ini. Jadi sepertinya kebohongan itu bisa dibenarkan atau bahkan menjadi suatu pilihan yang harus diambil, bukan karena kebohongan itu sendiri, tapi untuk menyelamatkan. Misalnya tidak ada cara yang lain. Nah, di dalam virtue ethics, sebaliknya juga bohong putih itu sekali lagi yang menjadi problem buat saya adalah bagaimana kita mengukur sesuatu itu putih, ya, ada hal-hal yang ketika dilakukan dengan pertimbangan utilitarian, menimbang tentang faedah maksimal, faedah bagi sebanyak mungkin pihak, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, di sini ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, bahkan bagi seorang utilitarianis, karena utilitarianis itu juga ada yang disebut sebagai utilitarianis dalam dalam pengertian strong rule gitu. Jadi ada suatu aturan moral rules, aturan moral ya, yang yang harus dihormati ya. Jadi tidak boleh ada tidak boleh ada pencitraan terhadap seseorang, tidak boleh ada wrongful harm misalnya. Itu itu akan membuat suatu kebohongan bukan bohong gitu, tetapi itu adalah suatu kebohongan yang tetap bohong, tetapi dia harus dilakukan. Hanya saja pertimbangannya adalah karena untuk memaksimalkan faedah atau memaksimalkan kebahagiaan gitu. Jadi di dalam kedua belah pihak saya pikir bohong itu bisa jadi suatu pilihan atau keputusan yang justru didukung oleh kedua pihak. Oke, jadi Pak Simeon masih melihat ada ruangan-ruangan gerak, bahkan deontologis juga. Kalau bicara kewajiban ya, dan kalau kita menerima seperti kata Pak David, kewajiban itu mungkin bukan cuma murni satu, ada berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Maka masih bisa ya kita melakukan keputusan itu berdasarkan kewajiban seperti yang dipikirkan oleh Immanuel Kant ya. Nah, tapi Pak Simeon juga tadi bilang memang kesulitannya adalah putih itu apa ya, karena kita bicara di dalam kasus yang tanpa konteks begitu ya. Coba kita bicara dengan konteks tertentu ya, dan mungkin juga konteks sejarah. Misalnya kalau kita pilih kasus Dietrich Bonhoeffer,
seorang pendeta Lutheran di Jerman yang hidup di dalam zaman Nazi Hitler. Lalu di dalam perjalanannya dia memilih untuk ikut persekongkolan rahasia untuk membunuh Hitler, begitu ya. Buat seorang pendeta Lutheran, membunuh itu kan udah jelas ya melanggar 10 hukum ya. Jadi kalau deontologis dia langsung bermasalah begitu ya. Tapi terus kenapa ya dia bisa meyakini itu, dan apakah sebagai norma-norma etika itu masih oke? Gimana Pak David? Saya juga sebetulnya agak-agak istri juga ya untuk bicara tentang itu ya. Karena kalau saya melihatnya latar belakang kasusnya secara detail itu saya tidak terlalu paham juga yang pertama. Lalu saya sempat baca, tapi memang kalau saya pikirkan ya, yang membenarkan itu ya memang ini ya, utilitarian. Tapi saya juga cukup sulit untuk menemukan bagaimana dia bisa menginjeksikan bahwa itu bersesuaian, katakanlah kalau dia sebagai pendeta dan itu menjadi dasar kita untuk mengatakan pintu masuk untuk menginjeksikan sesuatu yang teologis ke dalam tindakan itu. Kalau diambil dari kisah-kisah Alkitab, kira-kira kan itu ada sebuah cerita ya, berbohong itu dibenarkan. Siapa kalau nggak salah Abraham dengan siapa ya, yang masuk ke kota, katakan kamu itu bukan istri saya kan? Ya kan? Jadi dinikahilah dia sama, atau diapalah dia dibawa raja kan, jadi urusan gitu ya. Tapi itu kan bohong juga ya. Dan itu kan apakah saya nggak mau mengatakan Bonhoeffer seperti itu juga ya, itu terlalu simplifikasi Bonhoeffer ya. Tapi ya saya sendiri masih cenderung melihat ya itu ada dimensi utilitariannya. Mengapa? Karena persis ya tentu ya ketika itu dilakukan manfaat itu lebih besar itu. Karena lebih besar bagi siapa? Itu bagi seluruh Eropa. Ya kan? Karena kalaupun Hitler menang, itu manfaat itu lebih besar bagi apa? Hanya bagi Jerman saja. Itu kan sudah jelas itu, dari sisi utilitariannya itu sudah memang sudah jelas. Bukti-buktinya ya apa yang mereka lakukan jelas sekali. Holocaust dan seterusnya itu kan nggak bisa dibenarkan kan. Nah, kira-kira saya memberi tanggapan seperti itu. Yang ya kira-kira itu ya. Mungkin Pak Simeon bisa memberikan ini gambaran lebih ini ya. Ya, jadi at least sejauh ini secara logis tampaknya yang dipakai oleh Bonhoeffer itu norma utilitarian ya, baru bisa dia sampai kepada keputusan semacam itu ya. Nah, tapi persoalannya kan itu hanya kita melihat Bonhoeffer sebagai orang yang rasional. Kalau saya menilai pandangan saya sendiri. Padahal adalah kenyataan Bonhoeffer itu tidak semata-mata rasional. Dalam pengertian ada pandangan teologisnya. Kira-kira kalau saya asumsikan gitu ya. Jadi ada aspek keimanan yang mestinya bisa ditransfer ke dalam sesuatu yang rasional untuk menjustifikasi. Ya, saya rasa sebagai pendukung Hitler ya, kalau pendukung Hitler hidup di zaman itu dan melihat Bonhoeffer ya, mungkin pendukung Hitler akan bilang bahwa Hitler ini kan untuk keemasan Jerman ya, kejayaan Jerman. Orang Yahudi itu mungkin cuma 3 atau 2% saja di Jerman, itu minoritas ya. Lalu kalau nanti Jerman menguasai seluruh Eropa, bukankah kita jadi bangsa yang besar bersama-sama ya? Jadi kalaupun mau pakai utilitarianisme, jangan-jangan Hitler yang benar, bukan Bonhoeffer begitu ya. Nah, saya mau dengar komentarnya Pak Simeon nih. Gimana Pak Simeon, Bonhoeffer itu Pak, kalau kita mau nilai? Ini pertanyaannya praktis sekali ya. Jadi kalau misalnya kita memikirkan tentang kemungkinan, ini kan kita bicara tentang kemungkinan rasionalisasi sebuah pilihan etis. Dalam hal ini berarti kita menduga. Nah, jikalau namanya dugaan, nah saya mencoba untuk memikirkan mungkin nggak kalau Bonhoeffer itu pakai pertimbangan deontologis. Saya sekali lagi saya tidak memihak deontologi ya, tapi saya hanya membayangkan atau berimajinasi atau berimprovisasi mungkin kemungkinan ini ada atau tidak ya. Nah saya pikir kemungkinan ini bisa jadi ada loh, bisa jadi ada. Mengapa bisa jadi ada? Karena di dalam pemikiran Kant itu kita punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri, kita punya tanggung jawab kepada orang lain. Nah, tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri adalah bahwa kita tidak boleh menyangkali, kita tidak boleh memungkiri, kita tidak boleh melawan natur kita sebagai seorang manusia yang menjadi seorang agen moral.
Nah, jikalau saya adalah seorang manusia memiliki kapasitas dan memiliki sebuah tanggung jawab sebagai agen moral, maka bagi Bonhoeffer untuk tidak melakukan apa yang menjadi kesadaran moral dia, kan kesadaran moral itu bagi Kant adalah sesuatu yang Anda ingin menjadi universal maxim. Jadi kalau Anda percaya itu adalah suatu kebenaran, adalah suatu hal yang bajik, bukan sesuatu yang batil, maka kepercayaan Anda itu harus menjadi universal moral maxim. Kalau itu tidak menjadi universal moral maxim, artinya kepercayaan Anda salah. Gitu. Kalau Anda saya kepingin membunuh nih, karena saya suka membunuh. Nah, ketika kita ditanya, oke, kalau gitu boleh nggak orang lain juga membunuh Anda? Nah, kita mau nggak? Gitu. Kalau kita nggak mau, itu berarti boleh membunuh, kebebasan untuk membunuh, itu bukan universal moral maxim. Kenapa? Karena universal moral maxim itu harus refleksif, harus dikenakan kembali ke kita, dan kita mau. Gitu. Nah, sebagai orang yang punya kesadaran moral, punya universal moral maxim di dalam batinnya, dia percaya bahwa genosida, pembersihan ras, ya, bahwa gagasan ideal tentang kemanusiaan yang unggul, ya, itu kan sekarang itu kasus ini kan engineering baby itu kan juga mirip seperti itu kan ya, gitu. Boleh nggak kita engineer baby DNA untuk menciptakan bayi-bayi yang excellent, yang tidak ada cacatnya, yang bentuk fitur fisiknya sesuai apa yang kita mau, gitu. Nah, itu kan intensi atau gagasan agenda Hitler dulu, gitu. Nah, bagi kaidah deontologis yang mungkin dibawa oleh Bonhoeffer, mungkin ya, sekali lagi mungkin. Nah, ini bisa jadi sebuah pertimbangan yang mendorong dia untuk berkonspirasi menggagalkan hal tersebut. Hal yang sama juga berlaku dengan tanggung jawab kita kepada orang lain, karena jikalau Bonhoeffer itu percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sempurna kepada orang lain, dalam hal ini adalah kita harus menghargai, harus punya rational attitude terhadap orang lain itu memiliki nilai objektif pada dirinya sendiri. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Bonhoeffer bisa jadi lahir dari pertimbangan deontologis, bisa jadi, belum tentu, maksud saya. Oke. Jadi masih ada jalan keluar ya, baik utilitarianisme maupun deontologis ya. Nah, dari catatan sejarahnya ya, Bonhoeffer itu menulis rasionalisasi dia dan alasannya kenapa dia melawan rejim Hitler ya. Dia bilang kalau kalau negara jadi jahat ya, lalu menindas rakyatnya begitu ya, maka ada 3 hal yang harus dilakukan orang Kristen. Pertama, memprotes, mengkritik negara itu. Ya, dan itu dia berusaha lakukan dengan siaran radio dan lain sebagainya, tapi dia di shutdown, terus dia juga di ban, tidak boleh ngajar di universitas di Berlin ya, tapi dia berusaha melakukan itu. Lalu kedua, dia bilang harus berusaha membebat luka orang yang tertindas itu ya, jadi compassion ya. Tapi kalau 1 dan 2 ini nggak bisa ya, maka kalau ada kereta yang menindas orang yang tidak bersalah ya, sebagai nilai Kristiani, kita harus berusaha menghentikan roda penindasan itu ya, menusukkan satu batang kayu supaya rodanya itu berhenti. Ya, dengan pikiran yang semacam itu dia mengambil keputusan terus masuk ke dalam persekongkolan itu untuk membunuh Hitler. Nah, kira-kira kalau bunyi pertimbangan dia seperti itu, sebenarnya kriteria etis macam apa yang dipakai? Apakah virtue ethics atau masih di utilitarianism atau deontologis ya? Pak David gimana, Pak? Kalau saya akan melihat masih tetap di utilitarian. Virtunya itu pada keberanian dia, kalau saya melihat ya, pada sikap-sikap dia, ketegasan-ketegasan dia. Bahwa ini adalah salah, ini harus dikatakan. Saya juga setuju ya, memang kalau ada jadi realitasnya ada sebuah kekuasaan, dan kekuasaan itu melahirkan ketidakadilan. Apa yang harus dilakukan? Tentu inspirasi teologisnya yang paling mendasar, dan memang ini tentu sudah bukan hal baru di dalam sejarah gereja menurut saya ya, itu menyurati penguasa. Itu kan maksudnya saya nggak tahu dulu ada, bukan ya, saya sempat baca itu Justinus ya, itu sebelum Nisea, sebelum masa Nisea itu kan
dihajar tuh orang Kristen kira-kira dia tulis surat itu. Saya juga cukup heran tuh, dia berani tulis surat kepada kaisar gitu ya, lo itu menghukum orang yang tidak bersalah gitu, padahal kesalahan yang sama juga dilakukan oleh orang pagan tapi Anda tidak menghukum. Lalu dia, itu saya kira itu hal-hal yang menarik ya, ada inspirasi teologis. Lalu tidak hanya di situ, yang kedua compassion. Saya kira ini compassion terhadap mereka yang terluka itu suatu inspirasi ya. Artinya saya mencoba menangkap ini ke dalam sejarah gerakan gereja, lalu secara teologis juga dimungkinkan. Nah, yang ketiga ini sebetulnya yang persoalan Pak Ihan. Itu nilai Kristiani itu ya. Kalau dia menghentikan kereta kita setuju. Oke ya. Jadi kayak Superman dia menghentikan kereta. Tapi kalau dia membunuh Hitler itu kita berdebat, kan kira-kira gitu ya. Karena itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau dia menghentikan kereta ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dia menghentikan meniatkan membunuh, sebetulnya kekristenannya mau di mana diletakkan. Nah itu yang sebetulnya saya coba menemukan ya. Apakah nanti sebetulnya saya nggak tahu, mungkin etika reform ya, mungkin Pak Simeon juga paham betul ya, etika reform apakah memang itu ada modifikasi ya, modifikasi antara sistem-sistem yang ada dengan konteks yang ada lalu diselaraskan. Jadi kompleksitas pengambilan keputusan juga beda. Jadi saya tidak melihatnya, atau katakanlah kalau saya bandingkan, mungkin Pak Simeon dan Pak Ihan tahu ada namanya Wayne Grudem ya. Teolog Amerika Serikat itu pada zaman saya juga heran tuh. Saya dapat posting di SB dari seorang teman gitu ya. Wayne Grudem itu buat dalil-dalil etis untuk memilih Trump. Dia semua orang itu tahu kelakuannya Trump gitu ya. Tapi dia buat dalil-dalil etis. Dan kalau dibaca, kalau saya lupa detailnya ya, tapi dalil-dalil etis itu tidak kita temukan argumen teologis. Jadi dia melihat Trump ini, jadi logikanya kalau dibuat ringkas, Trump ini akan menjalankan nilai-nilai republik, dan yang kita butuhkan untuk negara ini adalah nilai-nilai republik, maka pilihlah Trump. Itu aja dalilnya. Dibuat detail ada berapa gitu. Saya nggak melihat apakah Bonhoeffer akan seperti Grudem ya, dengan konteks yang berbeda. Tapi makanya yang bagi saya yang cukup menarik sebetulnya, bagaimana bisa menarik kekristenan dalam kerangka itu ya, menancapkan itu ke roda itu berhenti. Dan sudah pasti jelaskan roda itu berhenti agar manfaat yang lebih baik muncul kan. Ya sudah pasti. Kalau ketidakadilan itu tidak dihentikan, maka yang terjadi adalah kerusakan makin membabi buta kira-kira. Oke, ini komentar saya begitu. Menarik komentar Pak David. Utilitarianisme, meski saya nggak ngerti juga nih bagaimana, ya nggak tahu lah, mungkin Tuhan punya rencana ada orang seperti Trump agar ahli-ahli etika dari kelompok Kristen ini berpikir nih, ya berpikir bahwa kita itu bisa seradikal ini loh. Saya nggak ngerti. Oke. Jadi menurut Pak David, kalau Bonhoeffer itu sekedar menghentikan kereta, ya kita nggak ada keberatan ya. Tapi masalahnya dia merencanakan pembunuhan ya. Bukan sejinak seperti yang dia bayangkan bahkan dalam rasionalisasinya ya. Gimana pendapat Pak Simeon? Iya, pertama mungkin saya mau simpati dan mendukung Pak David dulu nih soal, bukan soal Trump tentu saja ya. Walaupun bukan ini ya. Bukan berarti saya berseberangan dalam hal itu, tetapi maksud saya yang ingin saya kemukakan adalah saya bisa setuju bahwa Bonhoeffer mungkin mengusung rasionalisasi atau pertimbangan etis utilitarian, karena memang seperti tadi Pak David bilang ya, keamanan dan kebebasan, keadilan itu kan termasuk termasuk moral obligation, kewajiban moral itu kalau menurut Mill. Jadi ketika keadilan itu diinjak-injak, maka itu kita harus mengambil sebuah tanggung jawab, karena itu suatu kewajiban moral bagi kita untuk bertindak di dalam aspek tersebut. Ketika kita bicara tentang welas asih ya, bicara tentang kebaikan ya, beneficence, itu juga termasuk moral obligation. Jadi di dalam dua tataran ini utilitarian itu bisa diangkat bukan hanya menimbang berdasarkan kegunaan itu berapa banyak, atau menggunakan misalnya kalau Bentham itu punya kalkulasi kan ya, Helicific
ini calculation itu ada ininya hitungannya itu berdasarkan apa aja, intensitasnya, durasinya dan lain sebagainya. Tapi ada rules gitu yang ada moral duties bahkan di dalam utilitarianism. Jadi mungkin pertimbangan ini untuk dua yang tadi yang Pak David bilang saya bisa setuju, itu dua pertimbangan bisa jadi utilitarian dalam pengertian itu. Tetapi pertanyaan Pak David yang ketiga nih ya, yang tentang oke, kalau itu kereta oke, kita bisa hentikan. Kalau ini manusia bagaimana ya? Nah, mungkin kalau pertanyaan saya adalah kita jangan bicara tentang Bonhoeffer sebagai seorang pendeta ya. Kita lihat di dalam kitab suci ya, di dalam Perjanjian Lama itu jelas ya, ada Mazmur Imprecatori namanya. Pemazmur itu mengajukan doa permohonan kepada Tuhan supaya apa? Ini saya buka sekarang ini. Saya bacain ya, supaya ini ya, umurnya berkurang, jabatannya diambil orang lain, anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dihalau dari runtuhan umatnya. Nah itu kan bicara tentang dosa bapak diturunin ke anaknya nih konsekuensinya, gitu. Tetapi itu ada di dalam kitab suci ya. Tuhan menyuruh Israel untuk berperang ya, di dalam geografi tentu saja kita bisa melihat, iya ini kan Tuhan yang suruh Israel, nggak apa-apa gitu. Tapi Tuhan menyuruh Israel untuk membunuh musuh ya, habis semua bersih, gitu. Jadi pertumpahan darah itu bukan sesuatu hal yang asing dalam kitab suci. Dan yang menarik buat saya adalah karena Bonhoeffer seorang Lutheran, dan ya kita tahu ya, Luther itu seorang yang tidak konsisten di dalam pemikiran politisnya, gitu. Ketika para buruh tani itu memprotes sampai terjadi perang, Luther mengatakan kepada para bangsawan, Anda boleh membela diri dan membunuh para petani yang merampok ya, melakukan kekerasan. Tetapi ketika itu tiba giliran kubu Luther ya, yang diperangi oleh Charles V. Nah, Luther mengatakan mari kita mengangkat senjata, mari kita berperang ya, dan hal yang sama juga Luther katakan terhadap orang-orang Yahudi ya, karena Luther seorang antisemit sama seperti banyak orang pada zaman tersebut ya. Orang Yahudi tidak boleh menyembah Tuhan, tidak boleh menyebut nama Tuhan, tidak boleh membaca Alkitab, tidak boleh membaca kitab suci, rumah mereka dan sinagoga mereka harus diluluh lantakkan sampai ke tanah. Nah itu semua ada ya. Nah ini dari Luther. Jadi saya pikir Bonhoeffer, kalau kita bicara tentang poster depan, nah dia bukan poster depan nih. Ada orang yang lebih dulu daripada dia, gitu. Dia mengikuti. Oke. Jadi rupanya pertimbangan etika itu baik Luther dan mungkin Bonhoeffer juga bisa sangat cair ya, melihat itu dari tradisi Kristiani maupun tantangan sejarah yang dihadapi, lalu mengambil keputusan-keputusan itu mungkin cukup cair dan bisa mengejutkan ya kalau kita melakukan analisis. Iya Pak, silakan Pak. Radikal juga, radikal. Betul, betul. Dan mungkin dalam kasus Bonhoeffer, dia terselamatkan ya karena kasus sejarahnya menunjukkan akhirnya dia ditangkap, dipenjara oleh Hitler, dan dieksekusi gantung ya beberapa minggu sebelum Hitler kalah ya, sehingga kita mewarisi tradisi dia itu sebagai satu kebaikan yang tertindas begitu ya. Kalau jalan ceritanya berbeda, mungkin penilaian sejarah bisa berubah juga begitu ya. Oke, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik di round pertama ini. Kita akan lanjutkan dengan kasus yang lebih rumit lagi di klip yang berikutnya.